Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Aminah, NIM H541800002. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah metodologi penelitian yang berjudul Pengaruh Penerapan Digitalisasi Zakat pada Generasi Milenial di Jabodetabek terhadap Realisasi Zakat. Presentasi kali ini akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Bagian pendahuluan, saya akan mulai dengan memaparkan latar belakang penelitian kali ini. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak. Menurut data Badan Pusat Statistik, penduduk muslim di Indonesia pada tahun 2017 telah mencapai lebih dari 200 juta jiwa. Tentunya, jumlah penduduk muslim yang banyak ini berimplikasi pada potensi zakat di Indonesia yang cukup besar. Menurut data Basnas, potensi zakat di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 217 triliun, namun pada realisasinya hanya mencapai 6 triliun rupiah atau sekitar 1,3% dari potensi zakat yang seharusnya terkumpul. Kemudian, di era 4.0 ini kemajuan teknologi semakin besar, termasuk di sektor keuangan, ekonomi dan keuangan Islam. Institusi zakat di Indonesia pun mulai mengembangkan inovasi untuk mengoptimalkan realisasi potensi zakat dalam bentuk digitalisasi zakat. Digitalisasi zakat memungkinkan untuk muzaki membayar zakat secara online atau tidak perlu bertemu langsung dengan amil untuk membayar zakat. Muzaki dapat membayarnya melalui aplikasi atau website yang dikembangkan oleh lembaga zakat itu sendiri atau mitra yang bekerjasama dengan lembaga zakat seperti GoPay, OVO, Link Aja, ataupun kitabisa.com. Meskipun penerimaan zakat dari muzaki melalui pembayaran digital terus meningkat, tetapi jumlah zakat yang dibayarkan secara non-tunai masih sedikit dibandingkan jumlah zakat yang dibayarkan secara tunai. Dan dapat dikatakan bahwa penghimpunan zakat digital masih belum optimal. Kemudian, hal tersebut mengindikasikan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan digitalisasi zakat oleh masyarakat, seperti pada penelitian Tantriana dan Rahmawati pada tahun 2018, dapat 3 faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama, tingkat literasi muzaki tentang zakat digital, kemudian tingkat kepercayaan, dan kemudahan dalam menggunakan aplikasi atau layanan zakat digital. Selanjutnya, rumusan masalah penelitian ini yaitu penggunaan sosial media banyak didominasi oleh generasi milenial dan konten tentang zakat digital pun sudah banyak diunggah di akun sosial media institusi pengelola zakat sebagai upaya sosialisasinya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat literasi muzaki tentang zakat digital yang masih rendah itu bisa menyebabkan pembayaran zakat secara digital masih belum optimal. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka pertanyaan dari penelitian ini terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pengaruh digitalisasi zakat terhadap realisasi potensi zakat? Kemudian bagaimana pengaruh literasi digital, literasi zakat, dan religiusitas terhadap keputusan muzaki membayar zakat melalui platform digital? Dan bagaimana pengaruh influencer di Instagram terhadap literasi muzaki tentang zakat digital dan keputusannya menggunakan layanan zakat digital? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh digitalisasi zakat terhadap realisasi potensi zakat, mengidentifikasi pengaruh literasi digital, literasi zakat, religiusitas terhadap keputusan muzaki membayar zakat secara online, kemudian mengidentifikasi pengaruh influencer di Instagram terhadap literasi muzaki tentang zakat digital, dan keputusannya menggunakan layanan zakat digital. Manfaat penelitian pada kali ini untuk institusi pengelola zakat adalah untuk diharapkan dapat membantu institusi pengelola zakat mengetahui faktor yang mempengaruhi muzaki dalam membayar zakat secara digital sehingga dapat menentukan strategi yang tepat untuk optimalisasinya. Untuk masyarakat diharapkan dapat meningkatkan literasi tentang zakat digital dan dapat memanfaatkan layanan zakat digital yang ada secara optimal. Untuk akademisi diharapkan dapat mengimplementasikan ilmunya untuk membantu mengoptimalkan penggunaan layanan zakat digital. Kemudian ruang lingkup dari penelitian ini adalah
masyarakat Muslim berusia 21 tahun sampai 40 tahun yang berada di wilayah Jabodetabek. Kemudian tinjauan pustaka. Konsep zakat. Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu di mana pemiliknya diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerahkan bagian harta tersebut kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu menurut Basas 2018. Zakat secara umum dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian konsep digitalisasi zakat. Digitalisasi zakat merupakan proses pembayaran zakat yang dilakukan secara digital atau online, di mana muzaki tidak perlu pergi ke tempat pembayaran zakat atau bertemu langsung oleh amil ketika hendak membayar zakat. Dan dalam syariah pun, digitalisasi zakat diperbolehkan karena sebagai bentuk mengikuti perkembangan zaman dan teknologi yang memudahkan muslim untuk menunaikan kewajibannya membayar zakat. Kemudian penghimpunan dan pengelolaan zakat. Penghimpunan dan pengelolaan zakat dilakukan oleh amil zakat dan di Indonesia berdasarkan undang-undang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Zakat Swasta atau LAZ. Kemudian realisasi dan potensi zakat. Estimasi potensi zakat yang dilakukan oleh Firmansyah pada tahun 2009 menggunakan asumsi kadar zakat minimal 2,5% dari setiap sektor ekonomi daerah atau PDRB. Kemudian menurut data Basa tahun 2017, potensinya mencapai 217 triliun rupiah, namun yang terrealisasikan hanya 6 triliun atau sekitar 1,3% dari total potensi yang seharusnya terkumpul. Kemudian dari penelitian sebelumnya juga dia hasilkan sebagai berikut, yaitu optimalisasi program zakat digital atau pemasaran platform online crowdfunding itu mau meningkatkan efisiensi pada variabel penerimaan zakat dan biaya operasional. Menurut Pujianto dan Kristianingsih tahun 2020, kemudian potensi zakat yang belum terrealisasi bisa dioptimalisasi melalui digitalisasi zakat, tapi terdapat kelemahan dan ancaman dari digitalisasi zakat, yaitu masih kurangnya pemahaman terkait informasi tentang zakat digital atau tentang teknologi informasi dan juga tentang kejahatan cyber. Menurut penelitian Ningsari dan Muhammad tahun 2021. Kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah jika terjadi peningkatan penerimaan zakat, maka dapat dikatakan potensi zakat yang telah terrealisasi juga mengalami peningkatan. Kemudian variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah digitalisasi zakat sebagai variabel independen dan realisasi potensi zakat sebagai variabel dependen. Hipotesisnya adalah digitalisasi zakat di kalangan generasi milenial berpengaruh positif terhadap realisasi potensi zakat. Metode penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di wilayah Jabodetabek pada Oktober 2021 sampai dengan Desember 2021 menggunakan data primer dan data sekunder yang bersumber dari kuesioner, jurnal, data Basnas, BPS, maupun OJK. Metode pengumpulan data menggunakan teknik pengambilan non-probability sampling dengan kurvative sampling dan metode analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi logistik. Model regresi logistik yang akan digunakan tertera seperti pada layar berikut, di mana P merupakan penerapan digitalisasi zakat di generasi milenial, kemudian alpha merupakan intercept, kemudian beta I merupakan parameter keubah, X1 merupakan tingkat religiositas, X2 merupakan literasi digital, X3 merupakan variabel literasi zakat, dan X4 merupakan variabel kelompok acuan. Definisi operasi variabel penelitian. Yang pertama, religiositas merupakan keadaan dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk berperilaku sesuai dengan kadar ketaatannya menurut Jalaluddin tahun 2001. Literasi digital merupakan pemahaman seseorang untuk mendapatkan berbagai informasi dari berbagai sumber yang dilakukan melalui piranti komputer menurut Gilster tahun 1997. Literasi zakat merupakan kemampuan seseorang dalam memahami informasi tentang zakat. Kemudian kelompok acuan adalah individu atau kelompok yang mampu memberikan pengaruh kepada orang lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.